Rasulullah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi hari ini dengan judul dua perintah Allah dalam surat Al-Baqarah. Sepakat para ulama bahwa surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Falaq, bertempat di Gua Hira. Surat Al-Alaq disebut juga dengan surat Makkiyah, surat yang turun ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Umumnya surat pendek-pendek itu disebut dengan surat Makkiyah, termasuk surat Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar, pendek-pendek, disebut dengan surat Makkiyah. Al-Kautsar itu perintah untuk mensyukuri umat supaya berkurban Idul Adha. Kalau surat yang panjang-panjang itu turunnya di Madinah setelah Nabi hijrah. Termasuklah perintah puasa, termasuk perintah haji, turunnya di Madinah. Mana yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah, ibadah kurban atau ibadah puasa? Mana dulu? Dulu ibadah kurban, karena perintah kurban ketika Nabi di Mekah. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah telah melaksanakan kurban, Idul Adha, Idul Fitri belum. Perintah ibadah puasa itu turun tahun kedua setelah Nabi hijrah. 2 tahun Nabi di Madinah, turun perintah kutiba alaikumus syiyam. Ada yang unik dalam surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq jumlah ayatnya 19. Ketika kita urut dari atas ke bawah, dari An-Naba, Al-Alaq itu urutan yang ke-19. Ketika kita urut dari Anas ke atas, Al-Alaq urutan yang ke-19. Luar biasa. Nah, di ayat yang ke-19-nya atau 18-nya Allah bercerita tentang malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang keras, kasar, pakak, maki-maki orang yang tak masuk ke dalam neraka itu juga takut di neraka. Ada riwayat menjelaskan 40 tahun kemudian baru kita dengar maki yang katanya. Hal itu diungkapkan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilasun shidad. Ini memerintahkan agar orang-orang beriman menjaga dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Nah, ini panggil kembali orang beriman. Hai orang beriman, orang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Kenapa Allah memerintahkan menjaga diri dan keluarga? Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, andai kata ada keluarga kita yang masuk neraka, Bapak Ibu, dan kita ditakdirkan masuk surga, insya Allah kita yang hadir ini calon masuk surga. Ada di antara keluarga kita masuk neraka, ia akan meraung, merengek, dan terus memanggil-manggil nama kita. Andai kata anak yang masuk neraka, dia akan memanggil amaknya, apa setiap saat ada waktu, ama apa, tolong
kita mah pedih mah ala pasal. Tiap saat, tiap waktu dia akan memanggil. Hal itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Dia panggil bapaknya, mamanya, kakaknya, abangnya, enteknya, mamanya. An-aqidu alaina minal ma. Agilah kami minuman. Tak tahan kami minum. Iya, haus. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kalian makan itu. Agi kami setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau di dunia kalau nama menderita seperti itu, Bapak Ibu, kamu yakin tidak makan lama ada. Betul. Itu mereka setiap saat, setiap waktu. Maka kita diperintahkan di dunia ini seru mereka aja. Jangan biarkan mereka rugi. Saat ini kita hadir di masjid, ini pahalanya luar biasa. Andai kata anak kita tidur di rumah, mereka sudah rugi. Andai kata seorang istri datang ke masjid, suami sudah rugi di rumah. Suami yang datang ke masjid, istrinya telah rugi di rumah. Maka ini perintahkan, jaga dirimu, keluargamu dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu bahan bakar neraka? Karena ternyata manusia nanti kalau dibakar, batu dibakar, semakin lama apinya semakin besar. Semakin besar, padam-padam. Manusia itu apabila dibakar, hancur tubuhnya, diganti dengan tubuh yang baru. Rusak kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Tidak diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Apabila hancur kulitnya diganti kulit yang baru, hancur tubuhnya diganti dengan tubuh yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka itu merasakan pedihnya azab api neraka. Auzubillah. Jadi tidak pernah mati. Nah, makanya bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Api neraka itu panas luar biasa, panas. Tidak sebanding dengan api di dunia. Beda itu. Ada ayat menyatakan dalam surah Al-Mursalat, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ayat 32, innaha tarmi bisararin kal-qasr. Rupanya ada api neraka itu yang agak dingin kata Tuhan. Yaitu bunga api yang sebesar istana, besar rumah. Kalau kita membakar buat unggun, biasanya ada lidah api di atas. Ya Bu ya. Nah, kata Allah itu yang agak dingin. Api neraka agak dingin. Itu yang paling dingin. Enggak tahu dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW katakan, narukum juz'um min sab'ina juz'an. Api yang dikatakan dingin itu 70 kali panas api dunia. Api dunia sekali ketek maki ya. Ini 70 kali panasnya api di dunia. Bilang itu panasnya api neraka. Belum lagi banyak ayat yang menjelaskan bahwa api neraka itu memang satu yang menakutkan. Tertutup. Dalam surah Zumar Allah jelaskan api neraka itu di samping kiri api, kanan, bawah, di atas ditutup. Nah, di tengah-tengah kalau dibakar. Biasa rumah biasa kalau membakar, biasanya di atas kan buka ya, biar angin kena. Neraka tidak, ditutup di atas. Nah, disangai lah di situ. Panas luar biasa. Dia diungkapkan oleh Allah Al-Quran.
ghilazun syidad. Di atas neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah durhaka, yang tidak pernah membantah perintah Allah. Dijaga oleh mereka. Tidak mungkin bisa lari mereka. Di dunia ini orang kalau masuk penjara bisa lari, bisa keluar dia. Kalau neraka di atasnya malaikat, dijaga oleh para malaikat. Ada tafsir menjelaskan neraka itu dalam, di atasnya dijaga oleh malaikat. Neraka itu 7 tingkat dalamnya. Neraka yang paling dalam itu neraka jahanam. Tahuannya seperti sumur, Bapak Ibu. Sumur, ketika ditanya oleh tetangga, Pak, sumur apa? Orang lain, Pak, 7 cincin. 7 cincin bawah. Neraka 7 tingkat. 1 cincin itu dalamnya 40 tahun perjalanan. Maka orang yang divonis masuk neraka jahanam, ya kecil kemungkinan bisa keluar dalam. Karena satu hadis Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, terdengar suatu dentuman yang sangat keras. Itu sahabat. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, suara apakah itu? Rasulullah katakan itu adalah batu yang dilemparkan 40 tahun yang lalu dalam neraka. Nah, itu sampai alam. Dalam sekali. Fa'amal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha. Tatkala sebagian penduduk neraka itu naik ke atasnya, kullama aradu ay yakhruju, keluar dia dari neraka, langsung dipukul oleh mereka, tendang, terlempar lagi ke dalam neraka. Allah ceritakan, Allah kabarkan kabar ketakut itu terdapat dalam surat Sajadah. Maka oleh sebab itu, agar kita terhindar dari informasi yang disampaikan oleh Allah, neraka jahanam, malaikat zabadiyah yang keras kasar itu, maka mari kita amalkan 2 perintah Allah dalam surat Al-Alaq. Nah, apa sih perintah Allah dalam surat Al-Alaq itu? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca, belajar. Di dunia ini kita disuruh banyak-banyak belajar, membaca. Apa yang mesti kita baca? Ayat Allah. Perbanyak membaca Al-Quran. Orang-orang non-muslim saja, Pak Ibu, ini dalam kisah buku Habibie, ada di sana. Kenapa dia terus juara tiga terus di sekolah? Dan buku itu diceritakan Bapak Habibie katanya dan juara 1 dan 2, Bapak Ibu. Ada 1 kalian. Itu rahasia kami, tidak bisa dibagi-bagi. Akhirnya karena rajin bertanya, kalau saya orang dari 1 dan 2, lalu dikatakan kami malam-malam hari kami baca Al-Quran. Non-Muslim. Alangkah sedihnya Bapak Habibie. Kita saja umat Islam malamnya tidak pernah buka Al-Quran. Akhirnya dalam buku cerita Bapak Habibie itu diamalkannya. Nah, lama kemudian ia lagi ada 1 kisah. Kita mau diperintahkan oleh Allah membaca ya Allah, agar hati kita ini lembut, hati kita ini mau menerima kebenaran, hati kita ini menjadi sehat. Karena Al-Quran itu tidak hanya sebagai pedoman hidup, sifa'ul lima fisudur, obat dari segala macam penyakit. Al-Quran ini mukjizat. Kan kita banyak-banyak baca.
3 hari ko, baik 3 hari ko, 3 kali lo takziah. Tak payah mau sampai ke jemaah. Memang kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran. Apabila kita berada di kubur, nanti kita akan ditanya Ma'robuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kini ya bisa jawab Allah yang menciptakan engkau, menciptakan langit dan bumi. Ini bisa jawab bu. Orang yang sudah biasa membacanya di dunia ini tidak akan bisa menjawab. Sulit. Mana Nabi Muka? Siapa Nabi engkau? Nabi Muhammad SAW tidak bisa jawab seperti itu. Kalau kali ini kita sering main HP saja, siapa Nabi engkau? HP. Mulai dari seperti itu karena kecintaannya bukan HP, tidak ada sedikit pun kecintaannya Rasulullah. Tidak pernah mereka membaca riwayat Rasulullah, apalagi itu Rasulullah. Aku punya kawan apa itu cemburu menjelek. Aku bila disebut nama Nabi Muhammad meleleh yang tahu. Karena rindunya kepada Muhammad. Saya tak rindu. Aku nanti siapa nabimu? Ada risau jawab tidak. Nah, untuk mendatangkan kecintaan itu memang macam tersebut. Kita ini lebih semakin cinta kepada kita, kepada istri kita, semakin cinta kepada kita mesti banyak berkorban. Seorang suami yang cinta kepada istrinya tidak mungkin suami cuma pakai cancak ya, pakai ame, pakai tidak. Semakin besar pengorbanan seorang suami kepada istrinya, semakin dalam cinta kepada istrinya. Kita dituntut pengorbanan kita kepada Nabi. Maka kita hari ini masih bangga Bapak Ibu. Ketika Nabi kita dihina oleh orang-orang yang tidak senang kepada Nabi, ada saja umat Islam yang bangkit naik. Timbul jihadnya, jihad fisabilillah. Ini bukti kecintaan Rasulullah. Ada orang yang dihina agamanya Alhamdulillah. Kalau seperti itu, Bapak-Ibu, sampai ke jemaah. Ini yang bertanya dalam kubur. Apa kitabmu? Kitab Al-Quran. Tidak sudah itu jauh-jauh. Mesti hari ini kita tampakkan keseriusan kita dengan Al-Quran. Orang soleh dulu, Imam Syafi'i dalam riwayatnya Bapak-Ibu, kalau bulan Ramadan sehari kata Al-Quran. Kalau bulan Ramadan malam sekali, siang sekali 2 kali kata Al-Quran. Itu orang-orang soleh dulu sebagai teladan kita. Awak dituntut ini kalau nak tahu dalam Ramadan kata Al-Quran sekali setahun tak bisa kata Al-Quran. Nah, sanggup kita baca Al-Quran tengah malam agak 2 lembar atau 1 juz, 1 ayat bisa, atau 1 huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Sekarang bukti cinta. Oh, baik Ustaz 3 huruf, Ustaz anci huruf dia. Ada huruf. Kalau Al-Quran 1 ayat 1 huruf. Ada tak? Ada. Nun. Sampai balas 100 kebaikan. Tapi niatnya mau baca Al-Quran. Jangan nih nun jauh di sana. Jadi apa itu yang dimuliakan Allah? Kita mau banyak disuruh baca. Orang yang ingin bahagia di dunia, orang yang berilmu. Man arada dunia, alim bil ilmi. Saya ingin senang di dunia dengan ilmu. Saya ingin senang di akhirat dengan ilmu. Wa man arada ma, alim bil ilmi. Saya ingin dunia akhirat dengan ilmu. Maka jangan biarkan anak kita berhenti sekolah. Mereka harus belajar. Kita mesti bertema dengan orang soleh. Walaupun dia tidak berbicara tentang ilmu agama, tapi kita berteman saja dengan orang soleh. Kita akan dapat berkah, yakinlah. Aku dulu Bapak Ibu tekanan waktu belajar di sekolah ilmu otak dibanding kawan-kawan beda. Pesantren 7 tahun. Kawan mulai lihai awak mau sendiri. Wah, hebat orang. Tapi kita berteman dengan dia. So, STI sekolah tinggi Papua. 2 tahun sama kawan 3 wali orang lebih 2 tahun. Hafalan kawan kau lah 6 juz, 8 juz. Awak 1 juz dulu.
nggak waras kan? Tapi hari ini terasa, berkahnya terasa. Kita jadi berkah saja, berkah hidup. Oleh sebab itu membaca, belajar. Ya ma'illahu lazi, dan Allah yang mengingatkan orang yang berilmu itu akan kami angkat derajatnya sedikit, angkat derajatnya. Orang berilmu ini tenang hidupnya Pak Ibu. Dengan ilmu bisa cari harta, tapi kalau dengan harta belum tentu dapat ilmu. Harta semakin banyak, semakin susah untuk menjaganya. Ilmu semakin banyak, dia yang menjaga kita tenang hidupnya. Itu hebatnya orang-orang berilmu. Mati dia Bapak Ibu, amalan yang akan terus mengalir sampai kiamat. Ilmu yang tafaudi, ilmu yang diajarkan, diajar ke kawan ilmu, satu ilmu kebaikan, maka lainnya amal seluruh Bapak Ibu dapat. Wajar anak membaca Al-Fatihah, hafal oleh dia. Mati kita Bapak Ibu, selagi dia membaca yang kita ajarkan, kita dapat pahala. Dapat pahala terus tanpa mengurangi pahalanya. Makanya hari ini seorang ayah, seorang ibu, dia berlomba-lomba mengajarkan anaknya Al-Fatihah. Tek-tek lah diajar. Sana dulu baca itu, mau ada lucu kan. Anakmu ini lalu bekal lah bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Walati walaupun Al-Fatihah sih. Nanti diamalkan, siapa yang dapat pahala? Insyaallah kita yang dapat. Boleh kan jalan tak tapi kalau guru TPA senior. Guru TPA sampai pahala. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan ya Allah, memang ya, ilmu ini luar biasa. Ini perintah Allah, ya, perintah Allah yang pertama. Ilmu agama beramal tanpa ilmu kasajarah ila samar, tawabannya seperti pohon tanpa buah. Orang beramal tanpa ilmu bantu pohon tanpa buah, tidak menghasilkan. Cemen tua mo nantu tabang saja kayu di rumah tu, tabang daunnya pindang, batangnya kadang untuk aku sampah-sampah sarau-sarau saya buahnya dodo. Tidak menghasilkan. Kalau seperti itu dengan ilmunya, termasuk ibadah wajib, sholat mesti dengan ilmunya. Kita sedikit banyaknya paham apa yang kita baca, paham kita. Ibadah puasa yang hari ini kita kerjakan mesti dengan ilmunya, mengerti kita syarat puasa itu apa, berapa macam. Harus hafal wala rukun puasa itu berapa? Harus hafal. Yang batalkan puasa itu bagaimana? Orang dulu berpuasa, Nabi itu puasa dulu bagaimana? Ilmu. Oleh sebab itu taklim, belajar itu hukumnya wajib. Man kharaja bi talabil ilmi, saya keluar rumah untuk menuntut ilmu agama, sesungguhnya dia sedang jihad fisabilillah. Kita sambil ibadah hari ini kita taklim hukumnya wajib, bagian dari jihad. Jihad melawan, berperang melawan orang kafir itu satu banjir, satu bagian kecil. Menyampaikan dakwah kepada pemimpin yang zalim itu jihad. Menuntut ilmu jihad. Mati kita Bapak Ibu, insyaallah kita mati sahih. Jadi memang untuk ilmu luar biasa. Minal mati adalah untuk ilmu ini sampai mati. Itu buktinya roh ini. Roh kita ini butuh terus nasihat, butuh nasihat. Kalau jasmani ini 4 sehat 5 sempurna selesai. Sehat 5 sempurna. Jasmani ini terlalu rakus kita benar. Makanya satu hikmah perintah puasa kan hikmahnya seperti itu Bapak Ibu. Dikurangi makan. Hasilnya bagaimana nanti Bapak Ibu orang bertakwa itu? Hasilnya nanti orang bertakwa itu dia tidak rakus lagi kepada yang halal. Itu
Puasa ini kan mengharamkan yang halal, makan kita kan halal, boleh makan. Minum kan halal, boleh minum. Istri halal nggak Pak? Itu kalau istri awak, ya, halal. Ramadan ini yang diharamkan. Cukuplah Ramadan. Ada ke istri itu baru 4 besar. Kan menahan. Jam sampai siang ni pakai anjuk dalam ke buku. Ada tinggal bang. Lagi kali saya Cuba tekam sampai kan ini dosa. Berdosa mesti bertobat. Yang kedua, bayar dari yang lain. Ya. Yang ketiga, bayar kepalanya. Biasa. Makan, minum, makan walaupun sedikit saja batal puasanya. Akhirnya dilatih 1 bulan. Nanti habis Ramadan kita tidak lagi rakus pada yang halal, tidak rakus lagi, jijik kepada yang haram. Itu sebenarnya latih. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah Allah yang pertama belajar. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu artinya ketergantungan. Kita ini manusia sosial, perlu orang lain, perlu teman. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, tidak ada. Senyum pun perlu kawan. Kalau akal-akal seorang, nanti dia nak awak kami perlu teman. Maka mari kita jaga ukhuwah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, manfaat satu rahmi itu rezekinya banyak kawan, banyak rezeki gitu orang. Memang terasa Pak Ibu, banyak kawan rezeki. Wa yunassa alahu fi asari, dipanjangkan umurnya. Orang yang banyak kawan umurnya panjang. Pak umur ditambah oleh Allah, wallahu a'lam. Yang jelas mati dia akan terus dikenang namanya disebut. Oleh sebab itu, karena begitu besarnya menyambung satu rahim ini, setan membuat program bahas kayak wak cakap. Ya Bapak Ibu ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Program setan yang diungkap Allah Al-Quran nyumadu menanamkan rasa kebencian dan doa. Apalagi dua nilai karayo, boleh gini. Ya suami istri di setan, beli baju, suami ulo, menanamkan kebencian. Cakap suami istri, cakap dalam ini program setan. Cakap pengurus jemaah, ayo sama jemaah. Na'udzubil, bila ini program setan Bapak Ibu. Supaya aku baca iri dengki dan sebagainya. Karena setan tahu satu rahim itu, kekompakan itu pahalanya besar. Boleh jadi program setan. Oleh sebab itu Nabi pesan terakhir agar kebersamaan kita ini terus berlanjut. Ingat selalu 2 hal, lupakan 2 hal. Apa yang mesti kita ingat selalu dalam hidup ini? Pertama, kebaikan orang kepada kita. Yang kedua, kesalahan kita kepada orang. Itu mesti kita ingat. Pasoknya ingat kebaikannya di tolong bajiko. Kalau bajiko itu salah dengan motor. Alhamdulillah ada kawan yang baca cerita menyampaikan naskah dan sebagainya. Jadi kalau nampak ulang jangan kebalikan. Yang kita ingat kejahatannya. Nampaknya ada perlu awas musuh. Dendam. Yang kita ingat kebaikan kita kepada orang lain. Kalau tidak dan baca perlu diulang baca rumah. Sombong. Maka yang mesti kita ingat yang pertama, kesalahan kita kepada orang, kekurangan orang. Yang kedua, kebaikannya pada kita. Itu terus kita ingat. Itu juga kepada Allah SWT. Kita ingat betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan. Pada sehat, mata bisa melihat, sambung gerak, langkah kita sehat, kawan nilai sehat pada nilai kadang pada di tangan besar di sekolahnya.
apalagi orang badannya tapi banyak makanannya, makan banyak rumah orang, makan banyak disimpan di rumah Bapak Ibu, tapi nanti makan masuk ke badan itu sayur dan blender di dalam set. Jadi kebaikan Allah banyak agar kita bersyukur. Yang kita ingat kekurangan kita kepada Allah. Kurang malam orang inilah itikaf, awal malam lalu keparuan, supaya datang insaf kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah turunkan hidayah kepada kita bersama. Tanpa hidayah tidak bisa kita berbuat Bapak Ibu. Kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Tapi itu kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.